Jadi kan memang ada pembaruan arah nih ya dari konser, terus tiba-tiba jadinya workshop. Betul. Nah, tema besar Fancy Fest tahun 2026 itu kira-kira apa? Dan kenapa ya kita milih tema tersebut? Oke, jadi tema dari Fancy Fest tahun 2026 ini adalah Empowering Youth, Celebrating Heritage, Pharmacy, Health, Science, and Culture in Harmony. Aku dan juga teman dari bidang 4 itu berharap supaya generasi muda sekarang itu tidak melupakan warisan budaya yang diberikan oleh nenek moyang kita, dan itu mengimplementasikannya atau mengkolaborasikannya dengan dunia farmasi, kesehatan, dan juga sains. Jadi harapannya generasi muda itu lebih bisa aware ataupun melestarikan warisan budaya yang dimiliki oleh nenek moyang kita atau leluhur kita melalui dunia farmasi, kesehatan, dan juga sains gitu. Halo semuanya, selamat datang di OBH, obrolan bareng HMSM. Aku Angie dan hari ini kita bakal ngobrol santai tapi punya informasi nih mengenai salah satu proker besar di HMSM, yaitu Fancy Fest tahun 2026. Yeay! Jadi tahun ini nih Fancy Fest hadir dengan konsep baru, kegiatan baru dan pastinya energi baru dari para panitianya. Jadi buat kalian yang penasaran jangan lupa dengerin sampai akhir ya. Nah hari ini aku tuh nggak sendirian, aku ditemenin sama 2 orang yang bakal ngejelasin tentang Fancy Fest tahun 2026. Boleh kenalan dulu dong dari kakak-kakak yang ada di sini, kira-kira dari namanya mungkin dan jabatannya di Fancy Fest tahun 2026. Oke, mulai dari aku ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Imadi Yogi Yudhistira, aku akrab dipanggil Yogi. Nah, di sini aku sebagai koordinator. Aku di sini sebagai sekretaris dari bidang 4. Cuman pada kesempatan kali ini di Fancy Fest aku dipercaya untuk jadi ketua panitia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Iwayan Eka Satyawadi. Pasti tahun lalu kalian udah melihat wajah saya di YouTube. Dan sekarang saya kembali lagi di Fancy Fest. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya dari Fakultas Farmasi, sekarang lagi di semester 5. Dan di HMSF saya menjabat sebagai sekretaris bidang 6. Dan di Fancy ini saya kembali dipercayai sebagai koordinator bidang publikasi dan dokumentasi. Terima kasih. Oke, jadi ada Yogi sebagai Ketua Panitia Fancy Fest tahun 2026 dan juga Kak Eka selaku salah satu koordinator dan juga panitia di Fancy Fest tahun 2025 sebelumnya Kak ya? Betul. Oke, nah gimana nih buat Kak Yogi nih, gimana nih rasanya dipercaya untuk memimpin Fancy Fest tahun 2026 ya? Iya. Oke, sebelumnya itu aku sebenarnya agak kaget sama kayak nggak nyangka gitu. Sebelumnya juga aku belum pernah juga ikut kepanitiaan di Fancy Fest ini. Jadi aku lumayan kaget dan nggak nyangka sih kenapa bisa aku yang dipilih. Cuman kalau dari sisi yang lain juga aku ngerasa senang karena aku bisa dipercaya buat mengambil tugas yang bisa dibilang cukup berat, dan sebenarnya ini kesempatan emas juga buat aku buat bisa mengkoordinasi kegiatan seperti Fancy Fest ini, di mana Fancy Fest ini tentu aja melibatkan banyak pihak-pihak yang tentunya dapat mengasah soft skill dan juga hard skill yang aku miliki. Sekian. Oke, keren banget ya. Jadi kalau misalnya nih aku mau tanya nih buat Kak Eka nih terutama. Kak Eka kan sekarang di semester 5. Kira-kira kesibukan dari Fancy Fest ini ganggu nggak sih di semester 5? Kehidupan kuliah kakak di semester 5? Oke, kalau misalnya ditanya tentang Fancy Fest dan semester 5 ya. Fancy Fest apakah mengganggu semester 5? Menurut aku sih enggak ya. Karena pertama Fancy Fest itu kan udah ada jadwalnya sebelumnya. Udah kita sebagai panitia itu udah nyiapin lah. Kayak dari Yogi, kemudian panitia inti lainnya udah nyiapin tanggal-tanggalnya. Jadi sebelum tanggal tersebut datang, seharusnya kita itu udah well prepare lah buat mempersiapkan hal tersebut. Jadi kalau dibilang terganggu, bukan terganggu sih, tapi kita yang menyesuaikan waktu kita terhadap Fancy Fest. Oke, keren banget ya. Semoga bisa tetap semangat sampai hari H pelaksanaan acara Fancy Fest tahun 2020. Oke, mungkin biar teman-teman di rumah makin paham, kira-kira kita mulai dari yang basic dulu ya. Dari tadi kita ngomong soal Fancy Fest. Mungkin bisa dijelasin nggak sih Fancy Fest itu apa sebenarnya? Acara apa sih Fancy Fest itu? Oke, jadi aku bakal ngejelasin di sini. Jadi apa sih itu Fancy Fest?
Oke, Fancy Fest itu teman-teman adalah Fantastic Pharmacy Festival, di mana ini adalah program kerja dari bidang 4 yang dimana termasuk ke dalam program tahunan. Jadi kita dari bidang 4 itu mengadakan kompetisi dan juga lomba di bidang akademik maupun non-akademik, tentunya untuk membantu mengasah soft skill dan juga hard skill yang dimiliki oleh teman-teman. Oke, berarti bidang 4 yang punya prokernya ini ya, Iya. dan jadi salah satu program besarnya HMSF, betul? Betul, betul. Oke, nah sekarang nih kita masuk ke inti acara nih yang paling tunggu-tunggu. Kira-kira kegiatan apa sih yang bakal ada di Fancy Fest tahun 2026? Mungkin bisa diceritakan oleh ketua panitianya? Oke, jadi lomba dari Fancy Fest tahun 2026 ini kurang lebih ada 5 lomba. Yang pertama itu ada lomba yang kami sebut Farmakom atau lomba cerdas cermat yang menyasar target anak-anak SMA dan juga SMK Sebali. Kemudian yang kedua itu ada lomba esai tingkat nasional di mana targetnya masih sama, kami menyasar anak-anak SMA dan juga anak-anak SMK Sebali. Kemudian yang ketiga ada lomba TDF2C atau Traditional Drink and Food, di mana pada lomba ini kami mengajak mahasiswa Farmasi Unmas, sarjana Farmasi Unmas untuk menciptakan suatu produk yang akan disesuaikan dengan tema yang diberikan oleh panitia. Kemudian yang keempat itu ada lomba kemasan produk, dan yang terakhir adalah workshop. Oke, berarti ada 4 lomba ya totalnya Iya, dan satu Itu workshop. acara workshop. Nah, oke, nah sekarang ini mungkin pertanyaan khusus buat Kak Eka ya. Kira-kira Boleh. Kak Eka ini kan merupakan salah satu panitia dari Fancy Fest tahun 2025. Kira-kira Fancy Fest 2025 itu acaranya apa aja sih Kak waktu itu? Yang mungkin yang Kakak inget aja deh. Oke, kalau 2025 itu berarti kita berada di awal tahun ini ya. Iya, benar. Waktu awal-awal waktu aku menjabat itu waktu satu periode aku di HMSF di Fancy Fest 2025. Sebenarnya kalau kita ngomongin antara 2025 dengan 2026 itu nggak beda jauh sih sebenarnya tentang dia. Benar-benar. Kayak masih ada TDF2C tadi. Itu sih. Habis itu ada LCC. LCC, betul. Esai Esai. baru. Oh, esai baru. Baru. Oh, berarti itu yang beda. Ya. Sebenarnya masih ada ya, masih mirip-mirip lah. Masih Kemudian pesertanya juga masih kurang Targetnya lebih sama. ya, Targetnya sama, sama. masih ada SMK Farmasi Sebali. Kemudian SMA, SMA. Sebali juga. Kemudian mungkin yang pembeda ya, mungkin bagi teman-teman yang udah mengikuti Fancy Fest 2025 itu kita bukan workshop, tapi kita tuh seminar. Kemudian ada hiburan tipis-tipis lah, tapi tunggu aja 2026 tuh bakal muncul apa. Ya, betul. Oke, jadi kan memang ada pembaruan arah nih ya dari konser, terus tiba-tiba jadinya workshop. Betul. Nah, tema besar Fancy Fest tahun 2026 itu kira-kira apa dan kenapa ya kita milih tema tersebut? Oke, jadi tema dari Fancy Fest tahun 2026 ini adalah Empowering Youth, Celebrating Heritage, Pharmacy, Health, Science, and Culture in Harmony. Jadi pada tema kali ini aku dan juga teman dari bidang 4 itu berharap supaya generasi muda sekarang itu tidak melupakan warisan budaya yang diberikan oleh nenek moyang kita, dan itu mengimplementasikannya atau mengkolaborasikannya dengan dunia farmasi, kesehatan, dan juga sains. Jadi harapannya generasi muda itu lebih bisa aware ataupun melestarikan warisan budaya yang dimiliki oleh nenek moyang kita atau leluhur kita melalui dunia farmasi, kesehatan, dan juga sains gitu. Oke, berarti bermanfaat banget ya buat kita sekarang dan Betul. relate banget untuk kehidupan mahasiswa farmasi terutama. Oke, mungkin sekarang kita perjelas satu-satu Kak ya. Tadi kan ada banyak tuh lomba-lombanya, ada TDF2C, ada desain kemasan, Yes. dan juga ada LCC, dan juga ada esai kalau nggak salah tadi ya. Ya, betul. Nah, untuk lomba-lomba tahun ini tuh berarti yang berbeda itu ada 2. Ada desain kemasan dan juga esai. Betul. Nah, kira-kira kenapa sih kakak milih jenis-jenis lomba tersebut? Mungkin ada alasan khususnya kenapa yang dipilih itu lomba desain kemasan untuk tahun ini? Mungkin bisa dijelaskan? Berdasarkan hasil diskusi aku sama bidang 4 itu, karena kami ngerasa dari lomba tahun lalu itu rasanya teman-teman tuh kurang gitu ya, kurang tertarik gitu ya. Mungkin ngerasa karena kayak ngapain sih bikin poster gitu, atau mungkin ngerasa kurang challenging gitu ya, tantangannya kurang berasa kali ya. Benar. Terus aku juga mikir kayaknya kalau misalnya kita tambahin lomba kemasan
yang menurut aku juga cukup identik yang dilakukan oleh seorang farmasis. tuh. Betul. Benar banget. Jadi aku ngerasa kayak ini bakal cocok dan juga challenging kan. Apalagi ini belum ada juga di mata kuliah kita, belum ada dikenalin mengenai tata letaknya dan juga apa aja yang harus diperhatikan ketika membuat. Jadi menurutku ini challenge yang besar bagi mahasiswa Unmas, farmasi Unmas khususnya, itu untuk ikut berpartisipasi di lomba ini. Kemudian yang kedua itu tadi lomba esai ya. Iya betul. Secara nggak langsung sebenarnya esai ini menurut aku lomba yang cukup diminati sama anak-anak SMA atau SMK Sebali. Karena kan apalagi mereka itu dari awal kan dari kelas 1 itu kan pasti ada yang menabung sertifikat supaya bisa diterima di PTN favorit mereka. Ataupun meningkatkan peluang mereka untuk menerima beasiswa. Mungkin mereka ada tertarik daftar di PTS atau perguruan tinggi swasta, tapi tertarik juga dapat beasiswanya. Nah, itu kan dapat membantu mereka. Jadi harapannya juga selain benefit yang tadi aku sebutin, mereka juga mengenal apa sih farmasi Unmas itu apa gitu. Jadi mereka secara nggak langsung tur kampus kita secara gratis. Benar gitu. banget. Benar banget. Jadi kalau menurut pendapat Kak Eka nih, kan tadi esai dan juga desain kemasan kan merupakan suatu terobosan baru ya. Kira-kira menurut pendapat dari sudut pandang Kak Eka sendiri tuh lomba ini tuh gimana? Kalau dari sudut pandang aku ya, melihat dan meninjau dari Fancy Fest 2025 lalu, terutama yang desain kemasan produk itu, menurutku tuh something brilliant lah kalau menurutku ya. Iya. Jujur aja tuh, karena kadang kita sebagai anak-anak farmasi itu kita fokusnya itu Obat terus. iya, Obat, gimana iya. kita cara bikin obat nih? Gimana kita bikin fokusnya serum? persediaan Iya, ya. kita bikin serum lah, mau bikin salep lah, mau bikin sabun lah, bikin pil, bikin tablet dan masih banyak anything else lah pokoknya. Tapi kita tuh lupa kalau kita mau jual tuh barang ke orang lain, kita harus punya Kemasannya, bungkusnya Iya. itu kita harus punya buat Betul. selain untuk advertising juga buat naruh informasi di bungkus tentang apa yang kita jual kan. Dan sedangkan itu tuh masih sedikit lah orang yang mempelajari hal tersebut atau memfokuskan hal tersebut. Mungkin kalau misal kita farmasi mungkin bakal diajarin lah, mungkin di semester atas mungkin bakal diajarin. Iya. Tapi buat teman-teman sekarang kita melihat tren juga bahwa generasi-generasi muda dibandingkan angkatanku lah ya dibilang itu udah mulai banyak itu yang aware sama yang lomba-lomba kayak itu lomba-lomba buat Betul. produk terutama ya. Iya. Dan kita sebagai HMSF tuh juga ingin memfasilitasi mereka buat ini kita kasih ruang lomba kemasan produk nih. Kalau kalian mau join silahkan buat sekalian show their skill juga sebenarnya. Iya. Dan untuk esai sih aku nggak banyak paham tentang esai sih sebenarnya, tapi menurutku itu bagus juga, apalagi buat meningkatkan minat siswa-siswa SMA lah, apalagi siswa-siswa yang berprestasi dan kayak bener yang dibilang Yogi tadi ya, emang bakal pengen nabung sertifikat gitu. Iya. Udah sih kalau menurut aku gitu. Oke, jadi bener ya, kalau misalnya kemasan itu apalagi kita suatu sediaan itu yang dinilai pertama tuh biasanya kalau misalnya kita beli suatu kemasan benar. tuh pasti kemasannya. Iya. Estetika. Jadi dengan adanya lomba desain kemasan ini mungkin jadi suatu wadah untuk nanti kita bisa meningkatkan skill yang bisa dipakai misalnya nanti di dunia kerja. Untuk teman-teman juga dari farmasi yang mau kerja di industri, mungkin ini menjadi salah satu poin plus Iya mungkin ya. benar-benar. Betul. Dan apalagi Fancy Fest itu juga ternyata nggak cuma buat fakultas farmasi, nggak cuma buat mahasiswa farmasi juga, tapi juga kita menggait dari SMA dan juga SMK, betul? Iya, betul. Oke, kalau misalnya workshopnya nih, kita bicara workshopnya, kira-kira topiknya apa sih? Mungkin boleh di-spill atau nggak? Mungkin nggak bakal kita spill terang-terangan ya. Waduh. Pokoknya dilihat apa IG HMSF. Iya. Stay Stay tune aja. Stay tune di IG HMSF. Oke, kalau misalnya nih, karena workshop Fancy Fest itu belum boleh di-spill nih topik dan juga narasumbernya. Jadi aku mau tantang kakak-kakak nih, 2 orang. Ya. Untuk ngasih 3 kata yang paling identik sama workshopnya. Tapi mungkin boleh sih yang nggak terlalu jelas kali ya. Mungkin biar teman-teman di rumah pada bisa nebak. Kira-kira topik Fancy Fest workshopnya kita kira-kira bakal buat apa sih? Mungkin bisa dari Kak Yogi dulu. 3 katanya apa nih? Oke, 3 kata dari aku. Yang pertama itu praktis, yang kedua Oke. itu mahal, yang ketiga kulit. Praktis, mahal, dan kulit. Kalau Kak Eka apa nih kira-kira 3 katanya? Kalau aku 1 mengalir.
mengalir, Kedua, elegan. elegan. Yang ketiga, mahal. Oke, sama-sama mahal ya. Sama-sama. Berarti ini merupakan sesuatu yang mahal banget yang pasti berkaitan dengan fancy fest. Kan fancy kan mahal Betul. berarti ya. Fancy. Oke, nah sudah ada nih 5 kata ya jadinya. 5 kata yang udah dikasih clue buat teman-teman di rumah. Kira-kira mungkin bisa tebak-tebak nih. Kira-kira Fancy Fest 2026 ini workshopnya kira-kira kita buat apa ya? Mungkin Ya, bisa betul. ditebak-tebak ya. Yang benar nanti dapat pulsa dari Yogi. Mungkin ya selanjutnya ya. Kira-kira kalau misalnya kita ikut workshop nih, terus kita ikut lombanya, kira-kira benefitnya itu apa sih? Kayak biar tertarik tuh orang-orang buat ikut lombanya nih, atau buat ikut acara workshopnya, kira-kira benefitnya itu dapat apa? Oke, mulai dari aku dulu. Jadi benefitnya itu tentu aja pertama kan bakal dapat experience yang benar-benar beda, baru. Kecuali kalian mungkin memang sebelumnya udah pernah ikut. Dan juga menurut aku ini kesempatan yang bagus juga buat kalian mempelajari mengenai hal-hal yang di luar kita pelajari di semester ini, di luar matkul yang kita pernah pelajari di semester-semester sebelumnya juga. Jadi yang pertama itu tadi experience yang Oke, benar-benar beda. Pertama. Ya, yang kedua tentunya mengasah soft skill dan juga hard skill kalian teman-teman. Di sini secara langsung buat teman-teman dari semester 1, kalian itu udah curi start buat belajar mengenai mendesain kemasan produk ini, karena di semester aku dan juga Kak Eka itu belum sama sekali dijelasin mengenai tata cara desain kemasan obat. Jadi ini kesempatan yang bagus buat kalian yang ingin berpartisipasi, karena secara langsung kalian udah belajar itu di awal. Jadi ketika kalian udah dapat mata kuliahnya itu, kalian nggak terlalu kaget lah, nggak terlalu shock gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin aku bisa bilang kalian bakal dapat relasi baru. Kalau misalnya kalian emang tertarik dengan pematerinya, kan bisa kontak-kontakan atau bisa ketemuan mungkin di luar kegiatan workshop kita, bisa mencari relasi lah pokoknya. Kemudian untuk benefitnya itu tentu aja kalian bakal dapat sertifikat yang berfungsi untuk anak-anak SMA atau SMK nih, biasanya buat nyari PTN ataupun beasiswa juga di perguruan tinggi swasta. Kemudian apa lagi ya? Mungkin itu aja sih dulu dari aku. Mungkin Kak Eka mau nambahin sesuatu lagi? Kalau benefit ya, menurutku Fancy Fest di 2026 ini new experience lah. Betul. Nggak sama deh buat kayak Fancy Fest tahun lalu, dan Nggak menurut aku monoton lah. karena aku sudah tahu apa isinya dan kalian belum. Jadi aku bisa bilang dong, aku trusted nggak sih? Trusted ya. Suatu pengalaman ya. Trusted. Kalau bilang worth it lah buat kalian ikut. Oke, berarti nggak cuma dapat sertifikat aja, tapi juga mendapat poin plus dan Iya, pengalamannya juga ya dari betul. workshopnya itu. Oke, kalau misalnya lengkap banget kan ya, jadi tadi ada lomba dan juga ada workshop. Nah, kan ini merupakan salah satu acara besar nih. Nah, kalau misalnya di acara besar itu pasti ada tantangan-tantangan sendiri, atau mungkin kita mulai dari persiapannya dulu kali ya. Kira-kira dari ketua panitia nih, kira-kira kalau misalnya dari 1 sampai 100% untuk persiapan Fancy Fest tahun 2026 ini, karena mungkin bakal diadainnya tahun depan ya. Iya. Tapi persiapannya pasti sudah dimulai dari sekarang pastinya kan. Kira-kira berapa persen nih sudah persiapan untuk Fancy Fest tahun 2020? Langsung saja 101. 101. Wih, 101 langsung nih Iya. persiapannya. Udah mateng banget ya berarti persiapannya, betul. tinggal kita eksekusi berarti ya. Mm-mm. Oke, kalau misalnya pasti di setiap acara-acara besar itu pasti punya tantangan tersendiri. Kira-kira mungkin kendala yang baru pas persiapan mungkin ini ya. Kendala yang ada waktu persiapannya itu kira-kira apa aja nih? Mungkin bisa diceritain sedikit. Kendala kita ya dari pertama itu sebenarnya jujur aja pembuatan guidebook ya teman-teman, karena ada 2 lomba yang cukup baru, jadi kami nggak ada arsipnya, jadi kita benar-benar harus ngelihat di guidebook orang lain yang mungkin pernah ngadain lombanya, dan itu juga cukup perlu banyak penyesuaian ketika ketika perlu izin dari pembina, dan juga
tantangan yang paling susah itu sebenarnya nyari pematerinya teman-teman. Sama menyesuaikan gini nggak sih Gi? Menyesuaikan Anggarannya gitu. anggaran bukan gini apa tuh? Oh. Kayak apa mau mahasiswa? Ya, betul. Dan kita Benar, harus mengimplementasikan Ya. hal tersebut. Kita itu kan bukan tantangan sih aku bilangnya, tapi kayak challenge ke kita sih. Iya sih. Buat menyatukan satu ide untuk 400 orang tuh ternyata susah ya. Susah banget, susah ternyata. banget. Kita tuh berpikir keras gitu buat teman-teman juga. Buat apa nih yang bisa kita kasih something Iya. new dan bagus dan worth it buat mereka kayak gitu. Berarti panitia tuh sangat memikirkan ya buat Iya, fakultas benar, farmasi, Iya. terutama Sangat-sangat mahasiswa memikirkan. sarjana Sangat farmasi memikirkan itu kalian. mereka harus kita buat apa sih Iya. biar mereka tertarik gitu ya. Nah kan karena kakak-kakaknya ini udah susah-susah nih untuk mengerjakan sesuatu yang bisa bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk ikuti acara Fancy Fest tahun 2026. Oke, kalau misalnya di zamannya Kak Eka nih, waktu Fancy Fest tahun 2025, ada nggak sih, kan udah lewat nih, Iya. ada nggak sih tantangan tersendiri yang memang sudah dijalani sampai akhir ya? Ada nggak sih tantangan-tantangan yang muncul di tengah persiapan Fancy Fest ataupun pas pelaksanaannya? Kalau misal ditanya tantangan ya, basic sih tantangannya, komunikasi. Iya benar. Karena dari panitia aja berapa? Total panitia 60-an ya? Kurang lebih ya, kurang lebih 60 orang. Habis itu belum lagi pesertanya itu hampir di atas 350 orang. Buat Ratusan ya? Ratusan. kita berbicara di SIKO aja ya, mungkin di SIPUPDO itu buat nyatuin pemikiran dan mengontrol orang sebanyak 7 orang aja susah gitu. Kadang masih aja tuh miskom-miskomnya, padahal udah kita briefing di H-1, bahkan di H-1 jam acara pun udah di briefing lagi, pasti bakal ada aja miskom-miskom kecil lah dibilang, walaupun bisa kita minimalisir lah ya. Kemudian tantangan selain komunikasi itu tantangannya apa lagi ya? Buat ngehandle peserta. Iya, ngehandle peserta itu lumayan susah, apalagi 400 orang itu juga Banyak banget. Banyak. Banyak banget. belum lagi ada masalah-masalah yang sebenarnya nggak bisa kita duga lah, iya. bisa kita Nggak duga pasti ada. diprediksi ya. Nah, betul. Bukannya pesimis atau gimana, semoga di tahun ini nggak ada, tapi sedikit tuh pasti ada kadang. Iya. Kadang sedikit, walaupun sekitar 5% dari sebuah acara tuh pasti ada kadang yang unexpected thing yang bakal happen di acara tersebut, pasti ada kayak gitu. Sebenarnya itu sih sebenarnya kendalanya, tapi ya semoga lancar dan juga selagi manajemen, aku bilangnya gini ya, manajemen emosional setiap orang tuh bagus-bagus, dan juga semoga Yogi tidak emosian ya pada saat itu ya. Semuanya pasti aman kok. Pasti aman, dan semuanya kalau dikomunikasikan dengan benar pasti aku bisa jamin pasti semuanya bakal aman. Oke, mungkin dari ketua panitianya sendiri nih, kan tadi tuh ada beberapa tantangan yang disebutkan dari Fancy Fest tahun 2025. Gimana nih cara untuk mencegah biar tidak ada hambatan yang sama terulang lagi di Fancy Fest tahun 2020? Mungkin tadi ada komunikasi ya, komunikasi itu merupakan hal simple tapi bisa merusak semuanya kalau misalnya kita Iya, miskom sedikit Iya. aja. Dan apalagi kita tuh sarjana farmasi itu bisa dibilang kita tuh mahasiswa yang lumayan sibuk ya karena di Iya. farmasi ya, Betul. dan menjaga kekompakan panitia di tengah situasi perkuliahan itu lumayan sulit. Mungkin bisa dijelasin strategi dari ketua panitia yang bisa digunakan untuk mencegah hal-hal tersebut. Mungkin strategi dari aku sendiri itu nggak ada yang gimana-gimana banget. Ini karena ini masalah organisasi yang tentu aja tiap organisasi kan pasti punya problem yang sama dan Iya benar. banget. akan sangat sulit sekali untuk mengontrol hal ini. Mungkin yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman panitia itu adalah buat ingat buat selalu komunikasikan hal sekecil apapun, dan karena 5% yang dibilang sama Kak Eka itu benar-benar penting banget buat Iya benar. kegiatan teman-teman. Jadi sebisa mungkin pesan aku buat panitia Fancy Fest ini selalu komunikasikan hal apapun, jangan takut buat memberikan ide kalian, memberikan masukan kalian, karena perbedaan pemikiran itu dapat berpengaruh pada tempo acara teman-teman. Jadi benar-benar harus disesuaikan, nggak harus sama tapi semirip mungkin. Jadi kita tahu gambaran besar kegiatannya gitu. Nggak bener, bukan berarti jangan sampai ada yang nggak tahu gambaran kegiatannya sama sekali. Itu benar-benar bakal berakibat fatal pada kegiatan kita. Kemudian
tentu aja manajemen emosi itu penting banget teman-teman. Jadi kita harus bisa memanage. Aku minta tolong buat teman-teman itu juga bisa manage emosinya buat lebih fokus ke permasalahannya dan mengesampingkan yang lain. Jadi Lebih profesional. iya, sih, lebih profesional jadinya Kak. Gitu aja sih kalau dari aku. Oke, kan deep banget nih soal ini nih. Jadi kita mungkin sesuatu yang lebih ringan ya sekarang pertanyaannya ya. Kira-kira ada nggak sih momen lucu atau cerita menarik nih selama persiapan? Kira-kira udah berapa bulan ya persiapannya ya sebelum acara? Persiapannya kurang lebih Udah sebulan belum ya? 3-2 bulan ya. Mungkin udah ya. Kurang Mungkin lebih lah ya. selama periode itu kira-kira ada nggak sih suatu momen atau cerita yang lucu mungkin yang pengen dibagikan selama proses persiapannya Cerita nih? lucu waktu persiapan. Iya. Ada nggak? Apa ya? Mungkin Yogi kejebak hujan kali ya. Lucu sih lumayan tuh. Waktu kita jadi pemateri itu Iya, Kak. jadi pemateri Yogi kejebak hujan. Habis itu sekitar 1 jaman aku nunggu, aku bisa beli bakso 2 kali. Bayangin. Terus apa ya? Mungkin masih berhubungan sama hal yang sama teman-teman. Jadi Oke. waktu kita berberapa Kak? Enam ya? Berenam ya kayaknya. Berenam kan? Kita berenam, bayangin Iya, di berenam. mobil berenam dengan Iya. kapasitas yang harusnya 4 orang. Ya. Honda Jazz berenam. Bukan, Besar-besar. Gimana nih? Udah kayak ikan apa sih namanya? Udah kayak pindang ya. Udah kayak pindang. Gitu ya. Dan tumpuk ya. Saling itu. Nempel-nempel ya. Iya, Pindang di pasar tuh kayak gitu dah. kayak gitu teman-teman, itu demi mencari pemateri. Iya, hujanan lagi. Hujanan lagi. Segitu ya berarti tantangan yang dihadapi oleh para Iya, panitia-panitia belum untuk lagi, mencari pemateri buat mengadakan workshop untuk teman-teman semua di rumah yang pengen ikut workshop dan peserta workshop nantinya pastinya. Nah, mungkin lanjut kita ke bagian penutup Kak ya. Nah, kira-kira ada nggak sih pesan atau sesuatu yang pengen disampaikan lewat Fancy Fest tahun 2026? Mungkin dari ketua panitianya dulu. Oke, jadi yang ingin kita sampaikan dari HMSF ini sendiri itu adalah supaya generasi muda khususnya yang berkuliah di Fakultas Farmasi Unmas ini aware dengan lingkungan dan juga tradisi serta budayanya. Karena seperti yang kita tahu, yang aku lihat juga sih sebenarnya itu, dan aku ngerasa cukup miris juga, banyak generasi muda yang terlalu melirik budaya dan tradisi yang dimiliki oleh negara lain yang mungkin sudah maju dan berusaha menganggap bahwa tradisi dan juga budaya yang kita miliki itu hal yang kuno dan tidak layak untuk diperjuangkan. Jadi itu menurutku hal yang salah teman-teman, karena kalian bisa berusaha membawa tradisi dan budaya itu ke ranah farmasi, sains dan juga kesehatan. Contohnya apa? Kalian bisa bawa produk jamu itu buat lebih dikenal lagi oleh orang-orang di luar sana, orang-orang di luar negeri, sehingga formulasi apapun yang kalian buat melalui media jamu itu dapat dikenal. Oh, ini loh ternyata jamu itu asalnya dari Indonesia, ternyata ini loh khasiatnya, ini loh manfaatnya. Gitu. Lebih bisa diteliti lagi, karena kan seperti yang kita tahu, jamu itu obat-obatan yang bisa dibilang masuk ke dalam suplemen ya, suplemen yang mempunyai ciri khas Indonesia, dan bahan-bahannya pun juga khas Indonesia teman-teman, rempah-rempahnya gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu buat lebih aware dan lebih meningkatkan potensi yang dimiliki oleh tradisi dan juga budaya kita, budaya orang Bali. Mungkin dari Kak Eka, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan lewat Fancy Fest tahun 2026. Kebetulan karena jadi penitia lagi nih ya. Ada yang mau disampaikan? Kalau dari aku pribadi ya, mungkin nggak jauh beda dari Yogi. Kalau pesan aku adalah seperti ini. Mari kita mengenal diri kita sendiri dan juga mengenal lingkungan yang ada di sekitar kita. Lingkungan apa yang aku maksud itu adalah lingkungan budaya, di mana tempat kita hidup dan tumbuh sebenarnya. Kita sebagai orang Bali bisalah kita mengangkat hal-hal yang ada nggak usah kita jauh-jauh deh. Misal kalau kamu dari Gianyar itu, angkatlah hal-hal yang ada di sekitar kamu. Nanti kita kasih media untuk mengekspresikannya. Kalau misalkan kalian TDF di situ kan bukan cuman food aja kan? Iya, benar. Bisa hal-hal lain. Bisa hal-hal lain, bisa kalian punya formulasi tambo misalkan dari
dari lontar mana gitu, bisa kalian bawa tersebut, habis itu kalian tunjukin dan kita pamerkan lah di sama Iya. teman-teman semua melalui media TDF2C. Kemudian dari desain produk itu nggak perlu desain produk yang modern. Kalau kalian mau mengangkat hal-hal yang berbau tradisional pun bisa, karena desain produknya itu ada ketentuannya, nanti mungkin bisa disampaikan lagi ya mungkin. Iya, nanti. Tapi mungkin dari desainnya itu bisa mengangkat hal-hal tradisional, itu sangat diperbolehkan. Kemudian dari esai pun kalian juga bisa mengangkat isu-isu yang ada berhubungan dengan Tradisi. culture dan juga Iya. tradisi, seperti itu. Oke, nah jadi kita masuk ke harapan mungkin Kak ya. Kira-kira harapan untuk peserta dan mahasiswa yang nantinya mengikuti lomba dan workshop itu kira-kira apa? Dari aku dulu, mungkin harapannya aku berharap teman-teman itu setelah mendapatkan ilmu baru dari kegiatan kita seperti workshop dan juga mungkin dari lomba-lomba lain seperti LCC, esai, dan juga lomba kemasan produk itu, harapannya kalian itu bisa membawa materi yang kalian pelajari di kelas itu diimplementasikan dengan bagus eksekusinya di kegiatan Fancy Fest ini, sehingga secara nggak langsung kita nggak hanya menguasai teorinya aja, tapi pada praktek nyata pun kita memang bisa mengeksekusi hal tersebut, dan juga kita tahu secara teoritis bahwa hal ini yang benar dan hal ini yang kurang tepat gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Eka? Kalau dari aku harapannya simpel aja sebenarnya. Dari semua peserta yang mengikuti baik itu lomba ataupun yang mengikuti workshop itu, aku berharap kalian itu bisa merasakan sensasi baru atau experience baru lah dari yang kita berikan ya. Iya, setuju. Itu aja simpel itu. Dan juga buat teman-teman yang dari SMA dan SMK sebali itu bisa membuka peluang untuk mengeksplor diri mereka sendiri. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, pastinya kita juga berharap semoga salah satu acara HMSF yaitu Fancy Fest ini bisa menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat semua orang, mulai dari yang tidak hanya dari mahasiswa sarjana farmasi ya, tapi juga dari adik-adik dari tingkat SMA maupun SMK. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, kita bisa ada satu pertanyaan ringan nih. Kalau misalnya disuruh mendeskripsikan kira-kira atau menggambarkan Fancy Fest tahun 2026 dengan satu kata aja deh, kira-kira apa tuh kata yang paling pas? Kalau dari aku sendiri itu mahal, fancy. Oke, mahal, fancy ya, sesuai dengan namanya Fancy Fest. Mungkin dari Kak Eka? Kalau dari aku ya satu kata buat Fancy Fest. Karena tadi Yogi fancy, aku elegan. Oke, elegan ya. Nah, di mana Fancy Fest ini juga merupakan ada beberapa yang baru ya Kak ya. Jadi bisa digambarkan juga dengan sesuatu yang baru yang mungkin bisa dinikmati oleh teman-teman semuanya nantinya. Oke, nggak kerasa ya kita udah hampir 30 menit Kak ya Iya. untuk ngobrol-ngobrol Hampir tentang 40 menit. Fancy Fest tahun 2026 ini. Mulai dari konsep yang baru, ada kegiatan lomba, workshop, dan juga ada sempat cerita di balik layarnya juga Kak ya. Nah, aku mau ngucapin terima kasih buat Yogi dan juga Kak Eka yang sudah hadir dan sharing banyak banget mengenai hari ini, terutama tentang Fancy Fest tahun 2026. Nah, buat teman-teman pendengar, jangan lupa untuk follow Instagram hmsf.unmas untuk mengetahui informasi yang lebih lengkap mungkin mengenai Fancy Fest dan juga workshopnya. Nah, kalau gitu, karena udah hampir 30 menit, aku pamit undur diri terlebih dahulu dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye! Bye. Jangan lupa join Fancy Fest. Oke, jangan lupa jangan Fancy Fest.